Oke, Happy Friday everybody. May this day bring you joy dan sukacita. Ya, tanpa mengurangi sukacitamu dan sukariamu, gitu ya. Mari kita persiapkan hati untuk kita chapel bersama. Gitu ya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai chapel kami mohon hikmat daripada Tuhan dan kuasa daripada Tuhan saja yang mengumpulkan kami dan menuntun setiap pemikiran kami, sehingga melalui chapel ini kami diberkati dan kami boleh memperoleh pembaharuan hidup di dalam setiap firman yang akan kami dengarkan. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Karena seminggu ini kita liburnya ada 2 kali, hari Senin dan hari Kamis, maka Pak harap ketika devosi kemarin pada hari Selasa dan hari Rabu, Bapak Ibu wali kelasmu sudah mengatur strategi dan siasat supaya setidaknya membahas sedikit daripada bahan devosi yang terlewatkan karena libur. Namun Pak juga akan mengingatkannya bagi kita hari ini. Ya, kita mulai dengan review terlebih dahulu. Ya, pada hari yang ke satu, hari Senin, begitu ya, kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 5. Di situ Paulus datang ke sebuah daerah, ya kitab disebutkan bahwa daerah itu adalah daerah Derbe dan juga Listra. Daerah itu tinggal keluarga Timotius, ya Timotius yang muda yang sangat dikenal baik oleh setiap orang di Derbe dan Listra. Ya, Timotius ini tinggal bersama ayahnya yang seorang Yunani dan juga ibunya yang seorang Yahudi, bersama juga neneknya Lois, gitu ya. Karena mendengar bahwa Timotius ini adalah pemuda yang begitu baik di dalam sikap hidupnya, begitu maka Paulus membawa Timotius untuk menjadi pengabar Injil, tentu melalui segenap pelatihan, pembimbingan dan lain sebagainya. Begitu dekatnya Paulus dengan Timotius, maka kalian bisa lihat beberapa suratnya. Paulus menyebut Timotius anak Tuhan terkasih. Jadi ya, dari beberapa teologi juga menyebutkan bahwa Timotius ini adalah anak baptis dari Paulus. Nah, Timotius ini di dalam surat Filipi juga dia direncanakan oleh Paulus akan diutus kepada jemaat di Filipi untuk menjadi, kita bisa sebut lagi sebagai gembala jemaat dan juga orang yang akan bertanggung jawab atas pertumbuhan jemaat di Filipi. Ya, nah dari situ juga kita lanjut hari yang kedua. Ya, di hari yang kedua kita melanjutkan ya pembacaan kita dari Timotius, ya surat Paulus kepada Timotius yang pertama. Ya, jadi mungkin konteksnya mereka sudah berpisah. Ya, jadi Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius dalam rangka apa pemilihan surat ini? Pertama, tentu untuk pemilihan penilik ini di zaman sekarang mungkin penatua dan juga pendeta. Lalu cara-cara juga untuk memilih diaken. Ya, di pembacaan kita ini sebenarnya adalah devosi dari hari Selasa dan hari Rabu. Gabung dua-duanya jadi satu karena berbicara tentang bagaimana memilih penilik jemaat dan juga diaken. Ya, kalau di pembacaan kita dari Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13, banyak sekali syarat-syarat yang diberikan Paulus kepada seorang Timotius dalam memilih orang-orang yang akan membantu pelayanan di gereja. Ya, terutama untuk seorang penilik atau penatua. Seorang penilik dan penatua, Paulus meminta adalah pribadi yang punya karakter benar. Ya, Pak tidak pakai kata baik, Pak pakai kata benar. Ya, karena memang orang benar ya benar. Syarat seorang penilik adalah yang pertama banyak di situ dikatakan bahwa syarat seorang penilik itu
haruslah tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, bukan orang yang baru bertobat dan lain sebagainya. Lalu ada juga orang yang cakap dalam mengajar orang, ya. Nah, yang diminta oleh Paulus di situ adalah tentang bagaimana seorang pemimpin di dalam sebuah komunitas itu bukan hanya berdasarkan apa yang dia hebat dalam berbicara, tapi Paulus meminta Timotius dengan serius agar teliti, ya, memilih orang-orang yang betul-betul karakternya karakter orang benar. Ya, kalian bisa baca sendiri di Timotius pasal 3 itu, 1 Timotius pasal 3 ayat 1. Ya, Paulus dengan sangat detail menjelaskan orang-orang seperti apa yang akan menjadi penilai. Ya, dari semuanya itu hampir 99%-nya adalah orang dengan karakter baik. Hanya satu yang berbicara tentang keterampilan, yaitu keterampilan mengajar, ya, cakap mengajar orang lain. Kemudian yang kedua, di hari ketiga, ya, tentang pemilihan seorang diaken. Kalau diaken ini, Paulus tidak meminta seorang harus cakap mengajar, tetapi seorang yang memelihara rahasia iman di dalam hati, ya. Betul ada permintaan juga tentang karakter, gitu ya. Paulus juga meminta seorang diaken ini hampir sama begitu dengan penilai, tapi ya mungkin karakter syaratnya dikurangi sedikit, tapi esensinya hampir sama, adalah orang yang dengan karakter yang benar, tidak melakukan poligami, tidak melakukan miras, tidak mengambil uang, tidak mencuri dan lain sebagainya. Namun ada satu orang yang ada satu syarat yang diminta, yaitu bisa memelihara rahasia iman. Rahasia iman yang dimaksud di sini apa? Bahwa Allah mengaruniakan Kristus ke dalam dunia untuk mati dan menebus kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak bilang Pak pikir? Kenapa pendidik tidak diminta seperti itu, tapi diaken diminta? Di pikiran Pak adalah diaken ini punya tugas yang langsung bersentuhan dengan kehidupan jemaat. Ya, di beberapa suratnya Paulus, diaken itu adalah orang yang mendoakan jemaat di rumah-rumah mereka, mengurapi mereka, menjaga merawat jemaat ketika sakit dan lain sebagainya. Gitu ya, artinya Paulus bisa jadi Paulus mengharapkan bahwa diaken ini menunjukkan kepercayaannya, iman yang ia percayai melalui sikap dan cara hidup yang merawat jemaat dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Karena orang akan percaya ketika perbuatan kita itu betul-betul sejalan dengan apa yang kita percayai. Maka ya betul, seorang pendidik juga harus memiliki rahasia iman, tetapi seorang diaken itu lebih dituntut lagi. Ya, garis besarnya adalah pemimpin di dalam gereja yang harus dipilih oleh seorang Timotius adalah seorang yang mempunyai karakter yang baik, ya, mempunyai karakter yang baik untuk bisa dijadikan panutan oleh jemaat. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke hari yang keempat. Hari yang keempat di mana Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa aku ingin bertemu denganmu. Namun kalau aku tidak sempat bertemu denganmu, maka setidaknya kamu sudah tahu, gitu ya, bagaimana cara hidup jemaat yang harusnya sebagai anggota keluarga Allah, gitu ya, yang mana Allah itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, kamu bisa baca ini dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Di sini Paulus mencoba menjelaskan hubungan antara jemaat dan Kristus itu sendiri sebagai salah satu dari gambar yang Pak tampilkan, yaitu tiang penopang dan dasar kebenaran. Kalau tiang, misalnya kita lihat di kita punya aula saja, ya, itu kan ada dua lantai, satu kan ruang kelas, lantai yang kedua itu kan adalah tiangnya. Nah, di situ ada dua tiang di situ, dok. Paulus kalau misalnya kita lihat tiang itu, Paulus sementara mencoba untuk menegaskan bahwa tiang itu ya berfungsi untuk menahan supaya bangunan itu tetap berdiri dan kokoh.
Nah, di dalam gereja, kesatuan kita, hubungan kita ini sama seperti hubungan kita dengan Kristus ini sama seperti tiang ini. Ya, Kristus sebagai dasar kita dan menopang supaya kita tetap berdiri kuat dengan kebenaran yang ada. Maka dengan cara hidup kita yang betul-betul kuat, ya, tertopang di dalam Kristus dengan benar, gitu, maka orang lain akan melihat kita. Orang lain tidak akan melihat sisi dalam gereja yang berisi tiang topangan itu. Orang lain akan melihat sisi luar gereja. Atau orang lain tidak akan melihat di dalam hatimu ini kamu ditopang oleh apa atau kepercayaanmu oleh apa. Orang akan melihat apa yang kamu lakukan di luar. Ya, apa yang akan kamu lakukan di luar sehingga orang bisa menilai itu. Orang tidak menilai apa di dalam hatimu. Orang menilai dari luar untuk dijadikan digeneralisasi menjadi apa yang ada di dalam. Ya, maka untuk chapel kita hari ini, ya, tadi Pak sudah panjang lebar, tapi Pak belum masuk ke bahan chapelnya. Ya, hari ini mari kita fokuskan pemikiran kita akan belajar dari suatu tokoh lagi tentang bagaimana kita menghidupi kehidupan kita agar karakter kita yang kita tunjukkan adalah betul-betul karakter yang ditopang atas dasar kebenaran firman Allah. Ya, mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk lebih lanjut, kita nyanyikan sebuah pujian.
Baik. Sekarang mari kita persiapkan bacaan kita untuk hari ini. Kita lanjutkan dari pembahasan kita tadi dari dalam Mazmur pasal 144 ya. Mazmur pasal 144 ayat 1 sampai seterusnya ya. Pasal 144 itu hanya satu pasal. Tidak ada pembagian situ ya. Jadi satu pasal langsung selesai. Kita bacakan untuk kita semua ya. Nyanyian syukur Raja. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku dan untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung. Aku menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Ya Tuhan, tetukkanlah langit-Mu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap, lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dari keselamatan dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucap tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu dengan gambus. 10 kali aku hendak bermazmur bagimu. Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak laki-laki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktunya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita sarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan tempat kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Baik. Mazmur ini ya secara struktural ya ini Pak bisa bagi menjadi 4 ya. Dari bagian pertama atau part pertama meliputi ayat 1 sampai 4. Kalau di ayat 1 sampai 4 kalau kamu lihat secara sekilas nyanyian syukur ini Daud mulai dengan pengakuan ketidakberdayaan manusia. Ya, kamu bisa lihat ayat 4, Daud menegaskan di situ, manusia seperti angin. Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya dan lain-lain. Lalu tidak hanya itu, tetapi di pengakuan ketidakberdayaan ini Daud mengkontraskannya dengan Allah sumber keselamatan dan perlindungan. Ya, artinya di sini ada 2 kontras yang begitu besar, manusia tidak berdaya dan Allah sumber segala sesuatu, pertama keselamatan dan perlindungan akibat ketidakberdayaan manusia. Yang kedua, pasal ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di situ kamu bisa melihat Daud mulai ya memikirkan kembali sehingga ia menuturkan di dalam syairnya ini, di dalam puisinya tentang permohonan dia untuk Allah melindungi dia dari musuh. Ya, ada Daud menggunakan beberapa istilah di situ, misalnya banjir besar dari orang-orang seperti apa. Contohnya ini merujuk kepada musuh-musuh dia, gitu ya, yang mengucapkan lain-lain di dalam mazmurnya ini. Nah, di bagian yang ketiga, ya part yang ketiga itu ada dari ayat 9 sampai ayat 11.
Ya, sesuai dengan tema dari pasal judul dari pasal 144 ini berisi ucapan syukur Daud, hanya 3 ayat yang Daud masukkan untuk ucapan syukur karena Allah membebaskan dia dari musuhnya. Ya, tentu kalian sudah tahu siapa musuh Daud yang hampir merenggut nyawanya. Kemudian pasal yang keempat, ketika Pak Daud sudah dibebaskan dari musuhnya, ya, permohonannya didengarkan Allah. Daud berharap, ya, Daud melihat bahwa ada ketika Allah sudah turun tangan, Allah sudah menunjukkan kuasanya, maka pasti akan ada negeri atau suatu kondisi di mana semua akan aman sentosa, damai sejahtera, dan kita menjadi berbahagia. Gitu ya. Namun Daud tidak berhenti sampai ketika Allah menunjukkan kuasanya dan lain sebagainya, ya sudah, kondisi aman sentosa, damai sejahtera ini selesai. Ya, tetapi Daud melanjutkan, kondisi aman sentosa, damai sejahtera, dan berbahagia bukan hanya sampai kepada ketika kita melihat Allah campur tangan dan membebaskan kita dari musuh kita, tetapi ketika kita percaya ya bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah yang memerintah di atas kehidupan kita. Artinya secara tidak langsung Daud memproklamirkan bahwa segala sesuatu yang kamu terima, keadaan aman, sentosa, dan sejahtera adalah dari Allah, karena kamu Allah itu adalah Tuhan. Ya, nah ada satu hal yang perlu kita pelajari, hal unik, ya, selain ucapan syukur dari Mazmur ini yang kita pelajari, maka ada satu hal yang perlu Pak singgung lagi pada kita. Yang pertama, orang Kristen itu, ya, Pak waktu kuliah dekan Pak itu sering bilang orang Kristen itu paling hobi. Ada dua dosa favorit, Pak lupa satu. Satu dosa paling favorit orang Kristen itu adalah lupa, amnesia rohani. Ya, bukan lupa uang saya di mana dan lain sebagainya, tetapi lebih ke arah amnesia rohani. Ya, amnesia rohani, lupa identitas dia itu siapa. Sehingga terkadang yang membuat sesuatu ya sesuai keinginan saya sendiri, gitu. Ya, amnesia rohani ini bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sesuatu yang menggerogoti iman setiap orang percaya. Ini bisa disebut juga penyakit takut, karena hampir semua orang, bukan hampir semua ya Pak takut bilang hampir semua, tapi orang Kristen pada umumnya pasti lupa dengan apa identitas dia. Ya, jadi ini gejala-gejala umum yang biasanya kita ketemu dalam orang Kristen, ya. Tetapi tidak semua. Kalau misalnya kamu salah satu tidak amnesia rohani, syukur, begituan ya. Lalu amnesia rohani ini sangat mungkin, ya, penyebabnya adalah ketika kita terlalu memberikan kredit ujian pada perjuangan kita. Jadi ketika kamu berhasil, kamu merasa itu akibat saya. Ujiannya lebih banyak ke arah kamu, maka kamu akan mulai merasakan amnesia rohani. Ya, sehingga kita melupakan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Ya karena saya bekerja, ya saya punya usaha, itu Tuhan bisa bantu apa-apa. Ya, jadi kamu melupakan bahwa kamu hidup di dalam kisahnya Tuhan, sehingga apapun yang kamu kerjakan ada dalam kemurahan dan pertolongan Tuhan. Ya, waspada apakah kita sering lupa bersyukur atau amnesia rohani sehingga kita, apapun yang kita kerjakan kita bilang oh ini saya yang punya usaha 100%. Ya. Nah, amnesia rohani ini membuat kita tidak menyadari, ya, bahwa kita ini berbeda dan kita diamati. Ingat di pas devosi hari keempat, ya, yang Pak sampaikan bahwa hubungan kita dengan Kristus ini, cara hidup kita dengan Kristus yang adalah diumpamakan Paulus sebagai dasar kebenaran dan penopang itu, ya, itu diamati dari luar. Diamati dari orang-orang di luar. Jadi apa yang kita percaya, hubungan kita melalui Kristus yang ditopang kuat oleh kebenaran itu, ketika kita tidak buat dengan benar, kita amnesia rohani, kita lupa bersyukur dan lain sebagainya, orang akan mengamati itu dari luar. Otomatis mereka bisa generalize, artinya mereka mengeneralisasi bahwa oh orang Kristen mengaku percaya pada Kristus, tetapi paling suka dipuji-puji, paling suka lupa bersyukur, semua karena dia. Jadi
kita diamati dari luar, ya kita ambil rohani, kita berbuat seolah-olah kita juga sama dengan orang-orang di dunia ini. Padahal kita ini berbeda. Dari awal kita sudah berbeda. Kita diciptakan di dalam Tuhan, kita punya status yang berbeda di dalam Tuhan. Ya, sebagai orang yang dibenarkan, kita punya status yang berbeda. Ya. Nah, kembali lagi ke dalam Mazmur 4 gitu ya. Daud tidak mengalami amnesia rohani sama sekali. Karena dari semua kisah hidup yang Daud alami, itu sangat membekas dalam kehidupan Daud. Dari yang mulai yang pertama, dia melawan orang Filistin itu sampai dia mati. Gitu. Orang Filistinnya mati hanya karena batu kecil saja yang dilempar oleh Daud. Ya, sampai dia hampir dibunuh oleh raja yang waktu itu sebelum Daud menjabat adalah dia raja itu sendiri, lalu dia diburu oleh anaknya sendiri, Absalom. Ya, jadi semua kisah hidup yang Daud alami, gitu, tidak membuat Pak Yakin tidak membuat Daud ini amnesia rohani. Tapi Daud dengan sadar dari pasal 1 Mazmur, gitu ya, sampai pasal 144, Daud selalu memberikan nyanyiannya. Ya, Daud dengan keahliannya memainkan musik, begitu, dia mencoba untuk menaikkan syair puisinya bagi Allah, ya, berisi yang salah satunya adalah pasal 144. Katakan bahwa Daud sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan, Daud ini bukan siapa-siapa. Makanya kamu lihat di pasal 3-4, Daud berkata bahwa, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkan. Ya, sehingga ketika kita mau refleksikan apa yang kita pelajari hari ini, begitu, Kristus di dalam kehidupan kita sudah melakukan hal yang luar biasa. Dia sudah mati di kayu salib. Dia memberikan hidupnya bagi kita. Karena dia memberikan hidupnya bagi kita, kita dibenarkan, kita bisa kembali menghadap Bapa, kita bisa hidup di dalam sebuah istilah anggota keluarga kerajaan Allah, kita dipanggil anak oleh Bapa kita. Maka untuk menjadi pembelajaran kita, ya, mari mendekatlah kepada Tuhan. Mungkin kalau kita berbicara tentang mari mendekatlah kepada Tuhan, kita akan berbicara tentang relasi yang berdasarkan pada rasa, ya. Aduh, saya sudah dekat dengan Tuhan belum ya? Terkadang pada saat kita tawar hati, kita merasa, aduh, saya tidak ada hubungan saya dengan Tuhan ini tiba-tiba menjadi jauh. Berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan, jangan pernah kita mendasari hubungan kita berdasarkan apa yang kita rasakan, karena perasaan itu bisa bersifat manipulatif. Ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dasarkanlah kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi, ketika kamu merasa kamu jauh dari Tuhan, percayalah Tuhan itu dekat. Tetapi ketika kamu merasa kamu jauh dari Tuhan, itu juga bisa benar. Karena perasaan itu juga bisa menjadi indikator tentang hubungan kamu. Tetapi apakah itu membuat Tuhan jauh dari kita? Jawabannya tidak. Seberapa kamu merasa kamu jauh dari Tuhan, Tuhan tetap dekat dengan kamu. Karena itu mendekatlah kepada Tuhan. Gitu ya. Dan yang kedua, ya, jangan lupa bersyukur. Ya, selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Jangan pernah usahakanlah selalu bersyukur, karena bersyukur ini mampu atau bisa membuat kita untuk mengurangi amnesia rohani kita. Ya, tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ucapkanlah syukur selalu. Ya, dan yang kedua, bagaimana bagaimana cara kita untuk bersyukur, ya, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Caranya mengingatkan kita selalu bersyukur adalah, pertama, jangan lupakan sejarah hidupmu. Gitu. Karena kalau misalnya kamu hanya lihat
hari ini kamu hidup, apakah Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan saya, atau Tuhan sudah memberikan sebuah pertolongan dalam kehidupan saya. Kalau kamu lihat di hari hidup saja, kurang sebenarnya. Sebenarnya cukup, tetapi kalau misalnya kita melihat hari ini, ya sahabat, ya kita mau lihat di mana pun, ya agak sedikit tidak cukup. Sebenarnya pertolongan Tuhan ini masih sangat banyak dan sudah kita lewati, gitu ya. Pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya di pelajaran sejarah ada yang bilang bahwa negara yang hebat adalah negara yang tidak melupakan sejarahnya. Karena negara yang hebat itu selalu belajar dari sejarah sehingga tidak berulang lagi. Maka dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima begitu banyak dari Tuhan, ya, yang bahkan dunia tidak bisa berikan, mari selalu bersyukur dengan cara mulailah tidak melupakan sejarah hidup. Sedetil apapun sejarah hidupmu, jangan pernah lupakan, karena itu bisa menjadi suatu suatu pertanda, suatu cara untuk kita selalu bersyukur. Dan yang ketiga, cara supaya kita tidak amnesia rohani adalah tanamkan di dalam dirimu, kamu adalah kitab yang terbuka. Hidupmu diamati oleh orang lain. Ketika orang lain melihat hidupmu, mereka akan mengeneralisir apa yang kamu percayai. Orang tidak perlu melihat ke dalam untuk ambil kesimpulan. Mereka lihat dari luar saja, mereka langsung ambil kesimpulan. Maka tanamkanlah di dalam dirimu, kamu adalah kitab yang terbuka. Sehingga karaktermu yang kamu pancarkan adalah benar-benar karakter yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kesannya kita akan seolah-olah mau membuat-buat sikap kita. Tapi Kristen yang sejati, seorang Kristen yang sejati, mendasarkan karakter yang dia tunjukkan kepada orang adalah dari perubahan hidupnya yang murni, bukan dibuat-buat. Ya, ini sebuah proses, ya, Pak tahu tidak mudah, ya. Jika berbicara lebih gampang daripada melakukannya. Makanya Paulus juga minta orang yang tidak hanya cakap berbicara, tetapi karakternya pun baik. Maka mari, ya, kita hidup di dalam Tuhan, ya, mintalah Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita dan memimpin kita di dalam keseharian. Mari kita berdoa untuk menutup channel kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu selama 1 minggu ini yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus hidup menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah kitab yang terbuka yang diamati oleh setiap orang. Lalu kami juga memohon Tuhan kiranya dalam kehidupan kami juga tidak menjadi amnesia rohani, sehingga apapun yang kami lakukan selalu kami ingat tentang perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui karakter hidup yang kami tunjukkan betul-betul berdasarkan pemahaman kami yang selalu mengingat akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, chapel kita selesai. Silakan anak-anak mengisi refleksi yang ada di GCR Biblical Studies yaitu Loris, ya. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.